Derap Castra melangkah bersama membana di udara. Halo teman-teman semua, kembali lagi di episode baru Derap Castra Jaya Suara bersama aku Daryana Ilatalita. Dan pastinya hari ini aku nggak bakal sendirian karena ada tamu yang spesial dari siswa SMA Negeri 1 Pati yang bakal nemenin aku. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Fahrul Dwiana. Oke, sebelum kita memulai podcast pada hari ini Kak Fahrul, aku mau tanya dulu tentang dirinya Kak Fahrul. Mungkin bisa diceritain ke teman-teman seputar Kak Fahrul gitu. Random lah ya. Iya, boleh. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Dwiana, biasa dipanggil Fahrul. Saat ini duduk di kelas 12 F10. Dan kalau di lingkungan sekolah dari SMP sampai SMA itu dipanggil Fahrul, tapi kalau di desa dan teman-teman SD itu kenalnya Arul. Jadi kalau mungkin kalian datang ke rumahku terus Fahrulnya ada, mungkin orang rumah dan teman-teman di sekitar tetanggaku itu bakal nggak tahu siapa itu Fahrul karena seringnya dipanggil Arul. Terus juga kemudian orang yang sangat ambisi dan pengen jadi investor terhebat. Investor. Semoga bisa Amin. ya terkabulkan gitu. Oke. Berarti ini aku panggilnya Kak Arul apa Kak Fahrul ini? Fahrul aja lah. Kak Fahrul. Oke, baik. Kita lanjut. Sejak kapan Kak Fahrul ini tertarik sama bidang ekonomi? Kan kebetulan Kak Fahrul menjadi finalis OSN bidang ekonomi tingkat nasional gitu. Nah, jujur ini sebenarnya cerita yang sangat menarik karena dari SD sampai SMP itu aku lebih ke sainteknya. Jadi lebih suka ikut lomba biokim. Tapi entah kenapa pada saat kelas 9 itu saya langsung banting setir 360 derajat pengen coba untuk di bidang ekonomi. Bukan iseng sih pada saat itu, tapi lebih ke tertarik sama kehidupannya Encek Timothy Ronald atau biasa yang dipanggil Encek itu kan. Iya. Jadi kayak penasaran, ternyata dunia ekonomi itu nggak seburuk itu. Karena pada saat itu pas SMP itu aku punya doktrinasi yang sedikit negatif sama ekonomi. Jadi yang awalnya sangat benci sekarang malah jadi bidang yang sangat aku sukai. Dan pada saat kelas 10 itu sebenarnya masih abu-abu antara mau milih biologi apa ekonomi. Cuman ya pada saat itu langsung condong ke ekonomi karena sudah deep research dan juga saya kaitkan sama karir saya di masa depan seperti itu. Oke. Tapi emang sih Kak, orang tuh mandangnya ekonomi tuh susah nggak sih Kak? Kayak kan hitung-hitungan gitu kan, berkaitan Iya. dengan uang, itu susah nggak sebenarnya menurut Kak Fahrul? Sebenarnya untuk ekonomi itu susahnya kalau orang-orang ekonomi bilang adalah ketidakpastian. Jadi kalau masalah perhitungan dan lain sebagainya, selagi kamu suka sama matematika, kamu suka problem solving gitu. Jadi itu bukan suatu hal yang menjadi masalah besar bagi kita. Tapi masalahnya itu kayak ketidakpastian. Misal ya hari ini IHSG itu turun hampir 702 gitu. Itu penurunan yang sangat tajam dan itu para ekonom bukan lagi bingung tentang bagaimana cara kita mengkalkulasikan ini kok dapatnya 702, tapi para ekonom itu bingungnya kenapa bisa turun sebanyak 702. Jadi ketidakpastian itu yang membuat ekonomi menjadi bidang yang sulit dan tricky untuk dipelajari. Oke gitu. Itu berarti kelas 10 itu Kak Fahrul sempat kepo-kepo tentang biologi juga ya Kak Fahrul? Iya, betul. Iya. Tapi lebih condong ke ekonomi Iya. karena lebih nyambung sama besok masa Iya, depan. betul. Jadi Oke. saya sambungkan. Nah, aku juga mau tanya-tanya tentang gimana sih proses seleksi OSN dari tingkat sekolah sampai ke nasional. Pastikan itu banyak banget tahap-tahapnya. Mungkin bisa diceritakan juga ke teman-teman. Ya, dari OSS Olimpiade Sains tingkat sekolah sampai ke nasional itu kalau saya rata-rata kalau saya perkirakan itu sekitar 8 bulan ya. Jadi itu suatu proses yang sangat panjang. Jadi dari Olimpiade Sains sekolah kita biasanya Bapak Ibu guru pembimbing itu membuka rekrutmen siapa yang ingin ikut seleksi sekolah. Nah, kemudian saat itu alhamdulillah aku lolos jadi 5 tim inti untuk mewakili SMA Negeri 1 Pati dan dilanjut sampai di tingkat kabupaten, alhamdulillah lolos provinsi dan pada akhirnya ke tingkat nasional seperti itu.
Oke, baik. Jadi banyak sekali stepnya ya Kak Iya. Farul dan pastinya nggak mudah gitu ya. Iya. Oke. Terus tantangan terbesar apa yang Kak Farul hadapi selama persiapan buat OSN? Pastinya kan kita juga ada kegiatan sekolah, terus mungkin Kak Farul juga ada les atau ekstrakurikuler. Pasti kan bertabrakan dan OSN itu butuh sekali persiapan yang sangat matang nggak sih Kak? Nah itu gimana caranya Kak Farul ngatasin itu? Tantangannya tuh gimana sih? Apa aja? Menurutku tantangan terbesar, apalagi kita memikul beban Castra Jayaswara itu adalah pressuring dan ingin memenuhi ekspektasi dari Bapak Ibu guru. Karena kan SMA Negeri 1 Pati ini sudah lama sekali nggak bisa menorehkan medali di tingkat nasional. Kalau nggak salah tahun terakhir itu 2017. Jadi sudah lama sekali kita vakum, nggak dapetin medali, dan di situ sebenarnya saya sangat bertekad untuk bisa untuk dapetin medali, tapi ya mungkin rezeki tidak ada yang tahu, jadi ya pada akhirnya ya hanya jadi finalis seperti itu. Kemudian yang kedua itu tadi pertama pressuring, kemudian yang kedua jelas mengenai maintenance waktu, karena kegiatan sekolah di SMA Negeri 1 Pati ini juga cukup banyak, ada kerja kelompok, kemudian pada saat saya masih kelas 11 itu kan masih ada P5 ya. Kemudian saya sedikit mengikuti kayak bimbel atletik dan lain sebagainya, yang pada akhirnya itu sangat memenuhi waktu yang saya miliki. Oke. Nah, karena Kak Farul kan punya banyak banget kegiatan juga dari P5, terus les dan lain-lain. Itu gimana caranya Kak Farul buat ngatur waktu itu sampai bisa persiapan dengan matang OSN-nya? Oke, yang pertama kalau misalkan itu berkaitan dengan kelompok, kayak P5 itu kan kita nggak individual kan tugasnya, tapi kita kelompok. Ya kalau misalkan kamu bener-bener pengen fokus di OSN, paling nggak kamu catch up sama teman-teman kamu komunikasikan kayak apa yang bisa saya bantu. Misalkan mohon maaf ya, kalau 3 hari ke depan mungkin aku nggak bisa bantu P5, apa yang bisa saya lakukan saat ini dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, istilahnya kayak saya bisa melakukan saat ini juga tapi dengan waktu yang nggak terlalu lama. Kalau misalkan teman kalian sudah mengizinkan, nggak apa-apa, ini biar kami handle gitu ya, ya udah nggak apa-apa, kita lepaskan P5-nya dan kita lebih fokus ke OSN. Dan jangan lupa ketika P5-nya itu selesai, biasanya itu aku kayak kasih reward ke teman-teman aku, biasanya aku beliin jajan dan sebagainya sebagai ungkapan rasa terima kasih dan permohonan maaf karena sudah nggak memiliki kontribusi pada saat P5 itu. Jadi kuncinya adalah komunikasi dan coba apa ya, buat strategi waktu sebaik mungkin. Oke, berarti pokoknya tetap respect ke teman-teman ya Kak Farul. Nah, kan pastinya juga di sekolah ada kegiatan belajar, terus pulang juga nanti sibuk. Nah Kak Farul tuh waktu belajar buat OSN-nya tuh kapan sih? Apakah pas saat di rumah atau di sekolah sambil dicicil gitu? Ya, kita itu kalau jadi tim inti dan mau mendekati OSK biasanya dikasih dispensasi. Jadi dari jam 7 sampai jam 3 itu kita full dispen untuk mengikuti bimbingan OSN. Dan setelah itu biasanya aku lanjut malam sekitar jam 7 sampai jam 9. Kemudian tidur, setelah itu bangun subuh itu jam 4 itu aku belajar lagi OSN ekonomi, nyicil-nyicil soal. Terus udah pokoknya itu suatu hal yang berputar di sekolah dari jam 7 sampai jam 3, kemudian lanjut jam 7 malam sampai jam 9, terus jam 4 sampai jam 5 itu kayak siklus gitulah. Oke, berarti emang 8 bulan itu tuh khusus banget buat persiapan OSN ya? Nah, kadang itu kan permasalahan remaja sekarang kan gampang bosen sama belajar kan Kak? Kadang tuh cepet banget ke distract sama namanya HP kan. Pasti kan kayak belajar bentar terus habis itu buka HP, scroll TikTok, segala macam. Nah, Kak Farul pernah nggak sih merasa kayak gitu? Of course sih, dan pernah ya? Ya, mostly dari teman-teman OSN ku, kalau aku sedikit survei dari mereka dan kadang mereka cerita, semua ya bisa dikatakan 80% dari teman-teman OSN ku itu mereka menghapus semua distraksi online-nya. Jadi mulai Instagram, TikTok, game, apapun itu dia hapus. Bahkan kadang kalau ada namanya Kak Dixon, ini salah satu idolaku. Jadi dia itu benar-benar menghapus semua sosial medianya, tapi berusaha untuk memenuhi apa ya,
distraksinya. Jadi dia tetap melihatnya itu lewat web gitu. Oh, Jadi kayak oke. ya curi-curi gitulah. Oke, jadi biar kayak nggak langsung buka pencet gitu ya kak, Iya ada gitu. effortnya Iya dikit gitu gitu. ya. Jadi kayak sedikit ya malas lah, akhirnya nggak jadi gitu. Oke, nah pastinya perjalanan Kak Farul kan udah sepanjang itu. Ada gak sih orang-orang yang sangat-sangat berperan penting gitu buat Kak Farul? Mungkin guru atau siapa? Oke, banyak sih. Yang pertama pastinya kedua orang tua aku yang sudah tahu perjuanganku, bahkan aku sakit dirawat kemudian dibiayain dan lain sebagainya. Kemudian terima kasih juga untuk Bu Anik Bariroh selaku pembimbing aku, karena benar-benar dari OSS tingkat sekolah sampai ke nasional itu semua yang handle itu Bu Anik. Jadi Selalu didampingi iya ya, Kak? selalu didampingi, mau baik saat aku lagi susah-susahnya, lagi senang-senang, pokoknya selalu ada Bu Anik seperti itu. Oke. Nah, pastinya pas Kak Farul sendiri ikut OSN kan pasti ada momen berkesan. Nah, kira-kira apa aja momen berkesan gitu? Mungkin dapat teman baru dari berbagai wilayah kan pastinya. Jadi cerita yang sedikit lucu, karena pada saat hari pertama aku datang ke Malang, bener-bener first day, itu aku langsung dibawa ke IGD. Oh, gitu. Iya, karena mungkin terlalu stres saat pelatda. Jadi kan semua tim Jateng pada saat itu ada pelatihan daerah selama 5 hari sebelum OSN di Malang. Nah itu mungkin aku salah strategi sih, soalnya aku FOMO sama teman-teman yang lain. Jadi yang dari Tarnus, yang dari Man Ice Pekalongan, itu semua pokoknya setiap aku lihat itu mereka bawa buku, bawa laptop, yang dimana aku itu kan sebenarnya orangnya santai gitu kan, maksudnya kayak ya udah kalau nggak waktunya belajar ya jangan belajar, misal kita makan ya ya udah kita fokus makan, tapi mereka nggak, jadi makan itu di Disambi sama betul, belajar ya. sama lihat belajaran gitu, jadi aku kayak merasa bersalah, apa aku nggak pantas ya jadi finalis pada saat itu, sehingga kesalahan yang saya lakukan adalah saya pada saat pemberangkatan ke Malang itu kan sekitar jam 2 pagi. Nah, salahnya saya adalah saya belajar jam 9 sampai jam 12 malam pada saat itu. Dengan dalih pikiran kecil saya, nggak apa-apa lah istirahat sejam cukup, nanti beres-beres, terus jam 2 kita langsung berangkat gitu kan. Ternyata, betul istirahat sejam, tapi setelah bangun udah mulai ada nafas panas gitu. Aku sedikit panik sih. Wah ini kayaknya udah ada tanda-tanda sakit gitu. Cuman aku tetap kayak bisa kuat. Terus akhirnya pas di kereta itu bener-bener aku tenggorokanku udah sakit, lemes, tapi aku masih belum berani untuk speak up ke pembimbing Jateng sih pada saat itu, karena aku takutnya ngerepotin dan lain sebagainya. Terus akhirnya pas turun ke Malang ke UMM-nya, saat bertemu sama kontingen-kontingen lain itu tiba-tiba aku kayak udah nggak sadarkan diri, pokoknya udah nggak ada yang aku inget. Pokoknya yang aku inget itu dibawa ke posko, kemudian dicek darah, tekanan darah, kemudian gula kalau nggak salah, terus ada cek RPM kalau nggak salah sedikit ya, RPM itu bilang dokternya itu bilang wah ini RPM-nya terlalu rendah, ini parah dan lain sebagainya, harus dilarikan ke IGD. Akhirnya telepon ambulan, dan itu adalah pengalaman yang sangat apa ya, kayak berkesan bagi saya, karena ya kapan lagi kita pertama kali langsung masuk ke IGD gitu kan. Iya. Oh, berarti belum pernah masuk ke IGD Belum, maksudnya? bahkan naik ambulan juga nggak pernah sih. Oh, berarti itu naik ambulan ya? Iya, naik ambulan First pertama time kali, banget first ya. time. Oke. Nah, eh, dari semua momen-momen itu, nah apa perubahan yang Kak Fahrul rasain selama ikut OSN ini? Lebih care sama dunia pendidikan, karena environment teman-teman OSN itu udah sangat luar biasa. Mereka itu targetnya udah nggak PTN, UI, UGM atau ITB, tapi mereka udah fokus di luar negeri, dan itu yang membuat saya kayak sedikit nyesel kenapa dari dulu aku nggak coba ikut OSN, yang dimana ini adalah first and last time gitu. Jadi kayak kesempatan yang sangat singkat sekali bagi saya untuk belajar dengan mereka seperti itu. Jadi ada pandangan baru gitu ya Kak? Iya, jadi lebih aware dan care sama pendidikan pasti. Oke. Berarti apa aja pelajaran hidup yang bisa Kak Fahrul dapetin dari semua pengalaman-pengalaman ini? Dari kekalahan kemarin yang berakhir hanya sebagai finalis, saya sempat terjebak di suatu matriks kayak saya adalah orang terbodoh pada saat itu, kayak saya malu, saya pokoknya nggak mau catch up sama teman-teman SN saya lagi, karena kayak
ya mereka dapat medalis foto gitu kan, tapi aku hanya sebagai finalis. Itu saya malu untuk melangkah lebih lanjut gitu. Tapi pada akhirnya ada salah satu teman saya yang nggak bisa disebut namanya, dia itu juga punya cerita yang sama dengan saya. Jadi bahkan dia udah ikut ASN itu dari SD, SMP, SMA, tapi nggak pernah dapat medali sama sekali. Dan sempat cerita ke aku kayak, ya semua ini tuh sebenarnya tentang proses yang kita ambil pelajarannya gitu. Nggak harus jadi medalis, nggak harus kita itu hasil akhirnya menjadi pemenang, tapi bagaimana cara kita itu mengambil makna-makna yang selama ini kita jalani untuk mengikuti ASN itu. Oke, baik. Nah, kan tadi Kak Farul sempat nge-mention nyesel banget gak ikut dari kelas 10. Nah, mungkin buat teman-teman yang lagi nonton, bisa dikasih tahu seberapa penting kompetisi akademik seperti OSN ini bagi pelajar gitu Kak, ke depannya. Ya, untuk kalian yang saat ini mungkin masih takut untuk mencoba OSN, cobalah sekarang karena penyesalan itu pasti ada. Karena OSN itu punya environment yang sangat bagus. Kamu di situ, ya dulu saya punya perspektif bahwa OSN itu kayak suatu hal yang nggak bervalue, cuman ngabisin tenaga untuk belajar. Tapi pada akhirnya medalis itu nggak suatu hal yang fair ketika pengorbanan sama hasil akhir itu disandingkan gitu. Kayak masih gede pengorbanannya lah pada saat itu, aku mikirnya. Tapi ternyata banyak sekali pembelajaran yang dapat saya ambil ketika mengikuti OSN seperti itu. Dan pastinya pembelajaran itu nggak di lingkup akademik doang ya Kak, Iya, dari betul. lingkup kekeluargaan, dari Iya. teman-teman itu Iya. ada sekali. Nah, terus rencananya Kak Farul sendiri itu setelah SMA ini mungkin itu mau melangkah kemana? PTN atau PTS atau Ya, kerja? ya doain semoga bisa keterima di akuntansi UI SNBP. Oke, Karena aku amin. mau coba nembak akuntansi UI itu kan. Terus sedikit cerita pengen juga bisa kerja di Big Four, perusahaan besar yang bergerak di merge and acquisition. Itu kayak bidangnya ekonomi banget gitu, dan financing seperti itu. Berarti emang Kak Farul udah secinta itu sama ekonomi ya. Iya. Jadi kedepannya juga berbaunya sama ekonomi Iya. terus. Oke. Nah, terus berarti cita-citanya Kak Farul juga masih berbau ekonomi juga? Iya, pengennya jadi analis di bidang keuangan kayak gitu. Terus pengen jadi investor juga, dan ya banyak lah sebenarnya, tapi masih meraba-raba ya karena kan di umur 19 tahun ini pengalaman kita belum cukup dan belum ada pengetahuan yang luas mengenai dunia pekerjaan. Jadi ngalir aja lah kalau aku. Oke. Nah, mungkin Kak Fahrul sendiri ada pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman yang lagi dengar podcast kita? Ya seperti tadi sih mungkin. Jadi ketika kalian itu mencoba untuk mencapai suatu goals kalian dan pada akhirnya kalian gagal, kalian harus bangkit lagi. Dan satu hal yang harus kalian ketahui bahwa kalian itu mendapatkan hal atau benefit dari proses-proses kalian yang sudah kalian lakukan seperti itu. Oke. Thank you banget Kak Fahrul atas kesediaannya dan waktunya hari ini, yang mungkin bisa berbagi cerita, pengalaman, dan insight yang berharga untuk teman-teman semua. Nah, aku juga mau bilang ke teman-teman semua, ingat semua mimpi itu gak ada yang terlalu tinggi. Dan kalau kamu mau berusaha dan konsisten, proses itu boleh berat, tapi jangan pernah berhenti melangkah. Siapa tahu giliran kamu yang menginspirasi di masa depan seperti Kak Fahrul. Oke, aku dari Naila Talita sebagai podcaster hari ini izin pamit dan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.